Tapi setiap program nasional yang kita lihat itu, pasti di sana itu ada satu adalah intervensi politik. Nah, yang kedua itu adalah orang yang berusaha mendapatkan itu. Nah, dua ini. Rata-rata kalau kita lihat di kasus MBG, mereka ini banyak meminta untuk menjadi pelaksana dari itu, dia datang ke orang politik. Ya, benar. Saya sudah datang ke ada 15 dapur. Melihat dapurnya ini. Itu satu. Yang kedua, saya datangi juga siswanya. Bagaimana anak-anak makanan ini gimana? Ya Pak, ini yang kadang-kadang kita miris ya. Tapi ada sistemnya yang tidak benar berjalan di lapangan dan lain-lainnya. Kita juga sebagai masyarakat boleh melaporkan. Iya. Kan sudah ada jalannya. Siap. Udah dibuka. Udah dibuka. Ya, di online, sini hotline atau ya, offline. Mau telepon, mau apa. Di sini ada KPK, di sini ada orang hukum, di sini ada kepolisian, ada semuanya. Top 100 channel. Emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top 100 channel kembali mengudara dari pojok corner Kabupaten Bogor bersama salah seorang yang luar biasa pencapaian dalam langkah-langkah hidupnya, Masril Koto. Seorang yang punya talenta yang di atas rata-rata orang Sumatera Barat. Kita harus akui itu. Karena sekarang jabatannya adalah sebagai komisaris PT Garam. Tapi topik kali ini tidak soal garam, tapi soal MBG. Makan bergizi gratis yang merupakan program mulia dari seorang Presiden Prabowo Subianto terhadap anak Indonesia. Apakah MBG itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Dan yang perlu diingat pemirsa sekalian, Masril Koto juga termasuk sosok yang pionir dalam melahirkan MBG di sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Selamat malam Pak Masril. Malam. Ini kita bincang-bincang, tidak ada hostnya, bincang-bincang lepas. Kadang-kadang Pak Masril bisa jadi host, kadang-kadang saya bisa jadi host. Inilah Top 100 Channel, sebuah diskusi up to date yang punya gaya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini MBG ini kan semakin populer. Ada persoalan-persoalan yang dalam aplikasinya mengundang bully publik. Apalagi terakhir berapa bulan yang lalu itu adanya soal keracunan massal. Sebenarnya MBG ini apa sih? Kemudian betulkah MBG ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Dan efek lain dari MBG itu apa? Mungkin bisa Pak Masril memenuhi keingintahuan pemirsa dari bincang-bincang Top 100 Channel ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adrian. Kami biasa panggilnya Pak Toat. Kalau di dunia jurnalis atau kawan-kawan jurnalis sudah hafal sekali, beliau adalah Toat, panggilannya Adrian Tuswandi namanya. Nah, menarik apa yang Pak Adrian sampaikan tadi. Tanyakan ya, sebenarnya tujuan presiden apa membuat MBG ini? Toh mereka ini mungkin ada yang sudah disediakan oleh di rumahnya oleh orang tuanya, tapi kenapa presiden langsung mengintervensi sarapan pagi anak-anak ini atau makanan pagi anak-anak ini? Nah, menarik bagi kita adalah memang presiden kita ini orang yang sedikit kuat berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi beliau mungkin memulai dengan hal yang sangat sederhana, tapi kalau ini dijalankan dengan benar, ini efeknya sangat besar sekali. Satu adalah berkaitan dengan gizi sebenarnya. Ya, betul. Jadi ini bukan hanya persoalan bahwasanya anak-anak dikasih makan di sekolah, bukan hanya itu. Tapi ini juga persoalan gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi anak Indonesia. Betul. Nah, pemenuhan kebutuhan gizinya anak-anak ini. Nah, yang kedua juga, Presiden ingin
anak-anak kita ini dalam makan itu dia disiplin. Ya mungkin di samping beliau mungkin latar belakang militer ya, yang terbiasa diperhatikan sejak dari A sampai Z soal makannya dan lain-lainnya gitu. Tapi yang kita lihat problem yang muncul juga banyak dari makan siang gratis ini atau makan apa namanya ini makan gizi gratis ini gitu. Nah, dari problem-problem yang muncul ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini mungkin ketidakpahaman orang atau ketidakpahaman dari pelaksana maksud tujuan dari presiden ini. Makanya di waktu itu kita meminta sebenarnya mesti ada satu kabupaten itu satu contoh dulu yang memang diintervensi oleh Badan Gizi Nasional. Oh ya, karena apa? Rata-rata pengusaha ini kan diarahkan sebenarnya diarahkan ini kan kepada kepada pengusaha-pengusaha lokal kita atau ya semacam semacam catering lokal kita sebenarnya gitu. Nah, contoh ini yang tidak ada karena hal ini memang baru di kita di Indonesia. Itu Pak. Ya, tapi niat baiknya bagus. Dalam satu sequel keinginan Pak Presiden terhadap MBG menjadi program unggulan itu clear ya. Clear. Itu clear dan sekali. Dan itu memang diharapkan kepada seorang pemimpin negara besar ini. Iya. Karena kalau kita juga merujuk ke beberapa negara, saya sendiri sudah pernah melihat yang di Cina. Ya. Di Cina sebenarnya ini sudah hal biasa. Di Cina ini ya, karena yang saya lihat itu hanya Cina. Tapi dari beberapa informasi kawan-kawan saya, di beberapa negara ini hal biasa saja. Nggak hal baru sebenarnya memberi makan anak-anak di sekolah. Ya, anak-anak bangsa di sekolah. Iya. Ya. Yang menyediakannya itu pemerintah, itu hal biasa sebenarnya. Nah, ketika Presiden mencanangkan itu dan menjadikan program unggulan yang sangat humanis di seluruh Indonesia, kemudian lahirlah PGN. Iya, PGN. Badan Gizi Nasional. Iya. Badan Gizi Nasional inilah yang melakukan pelaksananya lah ya dari program unggulan itu. Ya. Nah, BGN habis BGN itu apa? Ada BGD. Siapa? Kemudian bagaimana? Kan berujung nanti ke SPPG dapur ya. Iya. Karena kalau kita lihat ya di kita ini di Indonesia, saya coba lihat peraturan menterinya ya, sama juga kan ada tuan instruksi presiden itu juga kita lihat modelnya ada Badan Gizi Nasional, setelah itu ada Badan Gizi daerahnya yang melakukan di bawah. Nah, terus nanti ada yang di kabupatennya. Nah, saya tidak tahu persis, tapi seharusnya di sini Badan Gizi ini dia harus melibatkan kaum akademik dari kaum akademik yang dari Badan Gizi sendiri atau dari ahli gizi sendiri. Nah, terus setelah itu Dinas Kesehatan, terus ada juga Badan POM di situ. Nah, itu kan anunya beda-beda tuh. Ada yang mensertifikasi soal gizinya. Ya. Oh ya Pak, takaran untuk gizi anak-anak dengan seukuran dan berat badan begini, segini. Nah, itu yang menentukan orang Dinas Kesehatan. Tapi kalau standarisasi tempat dan lain-lainnya, nah itu yang harus mengerjakan sebenarnya adalah Badan POM. Badan POM. Ya, karena apa? Beliau inilah yang terbiasa memberikan memberikan izin dan lain-lainnya ya, terhadap makanan. Itu kan terkait dengan produk hasil makanan kan? Iya. Yang infrastrukturnya apakah nggak ada yang lain, misalnya Sukopindo atau yang memberikan sertifikasi kalau dapurnya seperti ini, masaknya seperti ini, airnya seperti ini, sampai dari masak sudah tersaji dan diantar oleh logistik ke sekolah. Iya. Nah, harusnya itu kan punya standar operating prosedur. Betul. Nah, berjalankah itu sesuai dengan mekanisme yang benar ini? Nah, ini menarik nih ya. Nah, pertanyaannya bermacam-macam. Tapi sepengalaman saya melihat di beberapa tempat itu belum berjalan. Kalau yang Pak Masril Koto
ide dan lahirkan di salah satu kabupaten di Sumatera Barat itu bagaimana? Kebetulan di waktu itu ada adik-adik kita, ya kebetulan beliau sudah almarhum ini. Ya. Ya, beliau almarhum. Al-Fatihah buat Bung Wahyu. Ya. Nah, Wahyu waktu itu kita ajak dia membangun itu. Nah, kebetulan saya sendiri yang mencoba memberikan sepengetahuan saya. Karena standarisasi dari sebuah dapur, saya melihat standarisasi dapurnya catering. Oh iya. Dapur catering yang memberikan makan untuk karyawan pabrik maupun karyawan-karyawan yang lainnya, perusahaan-perusahaan. Nah, itu ada standarnya. Nah, siapa yang menstandarisasi ini, dapur ini, itu ada Badan POM. Yang mengeluarkan izinnya. Iya. Nah, itu satu. Siapa yang menetapkan, oh ya, gizi yang cocok, makanan yang cocok untuk orang ini rumus-rumusnya. Itu Dinas Kesehatan. Itu Dinas Kesehatan. Yes. Nah, tapi sebelum itu ada hubungannya dengan menghitung dulu tingginya anak berapa, berat badannya berapa, oleh orang kesehatan lah nanti yang akan mengintervensi dengan gizinya. Tapi dia mengambilnya nilai rata-rata biasanya. Misalnya, oh ya kita intervensi telur 1, sayurnya sekian gram, ininya sekian gram, gitu. Itu alur dari sebuah prosesnya. Saya paham. Nah, siapa yang dilatih ini? Si pemilik dapur. Siap. Si pemilik dapurnya. Paham. Nah, terus setelah itu, bagaimana nanti logistiknya? Ya. Dari nasi dikemas ke dalam rantangnya, itu berapa lama ke sekolah-sekolahnya? Ini juga mesti dihitung. Ya. Nah, itu. Ini Mas Ril Koto, orangnya tegas, terukur, dan teruji. Nah, MBG dari sebuah ide mulia sang presiden melahirkan sasaran yang luar biasa. Anak-anak bangsa ini kan luar biasa banyaknya. Nah, sehingga SPPG itu melayani sampai 2.000 sampai 3.000 sasaran anak. Harusnya yang mendapatkan order dari ini harusnya seperti apa sebenarnya sih? Misalnya perusahaan atau yayasan atau apalah namanya. Iya. Kalau badan badan pelaksana artinya yang menyedia dapur cateringnya. Badan usahanya apa? Kalau yang ideal menurut saya adalah orang yang berpengalaman. Itu satu. Orang yang berpengalaman inilah yang membuat dapurnya. Berpengalaman apa? Bisa saja dia adalah berpengalaman catering kecil-kecilan itu. Nah, itu yang kita perbesar. Nah, terus setelah itu bahan-bahan bakunya itu nanti diambil masyarakat sekitar, misalnya petani dan lain-lainnya. Gitu. Tapi siapa ini? Dia badan usaha. Karena apa? Ini intervensinya pemerintah. Ini menurut saya. Uang negara ya? Iya, uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Siap. Nah, Pak Masril, MBG bukan sekedar memberi makanan. MBG adalah punya manfaat yang lebih luas sebenarnya. Apa aja itu? Dari sebuah dapur itu apa saja anak-anak aliran-aliran cuannya gitu. Satu yang jelas adalah penerima manfaat anak-anak kita yang di sekolah. Itu satu. Yang kedua itu ada tenaga kerja di situ. Diserapnya. Iya. Rata-rata per satu rumah, satu dapur. Nah, itu menyerap sekitar 6 orang. 6 orang. Nah, terus setelah itu ada penyerapan hasil pertanian masyarakat di lingkungan itu. Iya. Nah, itu. Misalnya contoh, cabai, sayur, telur dan lain-lainnya, ayam misalnya. Bisakah masyarakat kita menyediakan itu? Bisa. Pasti bisa ya? Pasti bisa. Gitu. Nah, ini impact yang kita lihat di sini. Terus yang kedua juga, impactnya. Impact jangka panjangnya apa? Ya, betul. Nah, kalau pemerintah kalau masyarakat kita belajarlah dia dengan mengelola yang namanya MBG
Ini impact jangka panjangnya yang akan terasa dan akan kelihatan itu nanti adalah di anak penerima manfaat sendiri. Itu yang akan terasa sekali. Bisa mengikis stunting? Iya, bisa sekali. Bisa sekali. Karena ini kan baru tahap awal. Baru tahap awal dari programnya MBG. Biasa saja sebenarnya di dalam setiap program-program baru pemerintah itu mereka baru, ya apalagi ini memang betul-betul baru. Tapi budaya ini sebenarnya berapa tahun ke belakang ini sudah ada. Ya. Jumat gratis. Nah, salah satu adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah itu adalah bahagian dari itu. Cuman bedanya itu adalah pendekatan sosial. Ya. Karena apa? Mengajak orang-orang yang berkemampuan untuk memikirkan orang yang tidak berkemampuan. Ya, ya. Ini pendekatannya. Ini membagi-bagi nasi bungkus loh dia mereka Ya. kan. Nah, kalau ini benar-benar pemerintah menyediakan uang, menyalurkan uang ke rumah, ke dapur-dapur ke dapur-dapur bergizi ini. Nah itu. Jadi kalau impactnya, besar sekali impactnya ini. Seberapa jauh Pak Masril yang telah melalang buana di dunia ini, khusus di Sumatera, di Indonesia ini, ketika sebuah proyek dengan cuan yang sangat fantastis, itu terlaksana dengan alur dan patut yang sesuai, atau apakah ini tidak menjadi sebagaimana yang digunjingkan netizen ketika sebuah kasus meledak, ada kasus keracunan setelah makan bergizi gratis, gunjingannya itu ada pola-pola baru bancakan dari program besar yang digagas oleh Pak Prabowo Subianto. Benar. Dia ada begini. Sebenarnya setiap program nasional, kalau kita lihat ini ya, ini bukan hanya makan gizi gratis, tapi setiap program nasional yang kita lihat itu, pasti di sana itu ada satu adalah intervensi politik. Nah, yang kedua itu adalah orang yang berusaha mendapatkan itu. Nah, dua ini. Rata-rata kalau kita lihat di kasus MBG, mereka ini banyak meminta untuk menjadi pelaksana dari itu, dia datang ke orang politik. Iya, benar. Dia datang ke orang politik. Nah, orang politik tidak memverifikasi si pelaksana ini layak kemampuannya. Ya. Dia bisa saja, misalnya contoh ya. Misalnya bisa saja pokir. Pokir itu bisakah dijadikan makan gizi nasional ini? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Uang ini uang pemerintah kok, uang rakyat. Tidak ada yang tidak bisa. Cuman pertanyaannya ada, maukah tidak orang-orang ini? Maukah anggota DPR ini? Maukah orang-orang yang menerima pokir, orang yang memiliki hak menyalurkan pokir ini? Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi ada dua. Dua itu tadi. Nah, dimakan gizi gratis ini yang saya lihat, ini intervensi politiknya agak terlalu tinggi. Terlalu tinggi, kadang-kadang datang ke orang politik. Nah, makanya agak ribut-ribut orang sedikit bahwasanya ini ada politiknya. Memang kalau kita lihat di lapangan memang ada. Si pemilik veto dari program ini kan PGN. Iya. Apakah dia anti badai untuk itu? Enggak. Enggak lah. Allah. Ya, dia bekerja sesuai dengan protapnya, sesuai dengan anunya, lalu diambil kebijakan. Walaupun ini titipan si A, si B, si C, dia tidak peduli. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, ini kan buat makanan orang ya. Buat makanan orang. Iya benar, buat makanan orang. Nah, kita ini kan Bapak PGN. Ya. Saya misalnya ini mau berusaha di dapur. Saya lobby Bapak. Iya. Bapak anti badai untuk hal itu atau enggak? Ya, kalau yang setahu kita enggak ya. Ya, itu kan kecurigaan aja ya. Iya. Tapi fakta hukumnya kan belum ada yang belum ada, karena gini, satu hal, karena ini hal baru tadi. Yang kedua, ada hukum yang tidak tertulis, ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Ya. Nah, hukum ini orang bisa saja main-main dua-duanya. Ya. Oh, kalau misalnya yang idealnya gimana? Oh, yang idealnya orang yang punya dapur mengajukan. Ini ada program pemerintah, disosialisasikan,
Setelah disosialisasikan, dia mengajukan diri Ada 3, dengan 4, kemampuannya. ada 3 atau Ya. 4 orang di dapur itu. Betul. Di daerah itu. Betul. Nah, habis itu setelah dia ada daftar di sini, habis itu di cross check ke lapangan. Dan itu dilaksanakan kok. Iya. Nah, setelah itu diputuskan enggak orang ini nanti akan penerima? Belum tentu. Oh gitu. Itu yang namanya hukum tertulis tidak tertulis tadi. Oh, proses tertulis dan tidak tertulis. Iya. Oh. Nah, Pak Toan ingin lulus. Ya. Oh, boleh saja. Bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Ya. Oh iya. Itu seketik bagi bercacah, banyak bagi bongpuak. Ini perlu Iya. juga. Maneken sembo kok. Tua. Kan ikut nampaknya. Iya. Itu dia. Itulah masalahnya. Nah, sedangkan seluruh yang namanya perangkat-perangkat dari ini, perangkat-perangkat dari BGN ini, itu kan sudah disiapkan. Badan Gizi Nasional ya. Iya. Kan sudah disiapkan. Iya. Disiapkan dirinya, disiapkan transportasinya, disiapkan segala sesuatunya di situ. Semuanya sudah selesai. Jangan ada cawe-cawe lain. Iya. Harusnya ya. Iya. Gitu. Ini ada orang yang saya dengar itu berebut menjual piring lah. Iya. Panci lah. Karena ini besar sekali proyek ini, Pak. Ini mulia Ya. dan sangat membanggakan anak negeri ini. Iya. Makan bergizi gratis. Iya. Oh. Menu ke depannya ini, kita bicara ke depan, Pak Mas Ril. Apakah dan Pak Prabowo jelas tegasnya Iya. tidak akan mundur untuk Iya. ini. Betul. Karena tekadnya jelas Benar. memberi makan sehat dan bergizi kepada anak bangsa. Ke depannya bagaimana? Ini presiden, beliau sudah menjadikan ini adalah program prioritasnya beliau. Itu satu. Yang kedua, memang impact belum bisa kita lihat hari ini. Nah, yang ketiga, apakah berkelanjutan? Ini selagi beliau jadi presiden, ini akan berkelanjutan. Seharusnya setelah presiden berganti pun harus. Ini harus terus. Ya. Kalau kita memang ingin anak-anak kita ini gizinya lengkap. Yes, sir. Nah, itu. Nah, apakah akan terus ini semasa apakah ini akan terus ini? Terus Pak Prabowo itu kalau tipikal orangnya sudah maju, dia pantang surut ke belakang. Wow. Iya, iya. Tidak mau tahu dia, oh ada ini ulian, oh ini ada profesor yang ngomong begini, ada yang kan banyak ini profesor juga yang ngomong-ngomong kata Pak Prabowo, bahwasanya menentang dan lain-lainnya, macam-macam lah bentuknya gitu. Tapi yang jelas beliau akan laksanakan. Tapi pandangan saya secara pribadi Mas Ril Koto ini program mulia dan harus kita awasi bersama-sama. Karena apa? Ini saya sudah datang ke ada 15 dapur. Melihat dapurnya ini. Itu satu. Yang kedua saya datangi juga siswanya. Bagaimana anak-anak makanan ini gimana? Ya Pak, ini yang kadang-kadang kita miris ya. Ternyata sebahagian anak-anak kita ini sarapan pagi saja tidak ada. Karena apa? Kan sudah ditengkan ukuran jam 12 dia pulang sekolah. Tapi ternyata mereka tidak sarapan pagi. Itu rata-rata itu. Karena apa? Dengan bermacam kehidupan orang. Saya sampai ke Pulau Nias kemana ngelihat. Ini yang kepulauan yang saya lihat gitu. Karena biasanya yang berproblem itu adalah daerah-daerah kepulauan. Dari jauh ya. Iya. Nah, itu dia. Tapi yang jelas ini harus kita kawal bersama-sama dan ini harus kita dukung bersama-sama. Siap, Pak. Jangan hanya membuli presiden saja. Jangan hanya membuli program ini saja. Tapi ada sistemnya yang tidak benar berjalan di lapangan dan lain-lainnya. Kita juga sebagai masyarakat boleh melaporkan. Kan sudah ada jalannya. Siap. Udah dibuka. Udah dibuka. Online, Di sini hotline atau offline. Mau telepon, mau apa? Di sini ada KPK, di sini ada orang hukum, di sini ada kepolisian, ada semuanya. Nah, tugas kita sebagai masyarakat mengawal ini. Karena bagi saya begini, kalau ini berjalan, ini impactnya banyak sekali. Kebayang enggak oleh Pak Adrian? Kalau misalnya satu rumah dapur ini, dia membeli cabai 10 kilo saja setiap hari. Setiap hari dia membeli cabai, dia membeli kunyit, dia membeli bumbu dan lain-lainnya, belum lagi membeli ayam, telur dan minyak ini. Kebayang nggak perputaran ekonomi lokal kita berapa? Jadi besarkah ini? Besar. Sangat luar biasa. Nah itu. Jadi harus kita dukung ini dan harus kita awasi bersama-sama.
ada di lapangan yang tidak pada tempatnya menurut kita, Sikat. ada salurnya. Ya. Laporkan ke hukum. Ya. Terima kasih Pak Ya. Masil Koto. Jangan programnya dibully. Ya. Jangan kemuliaan dari ide besar dari seorang Bapak Presiden dikebiri oleh Ya. para netizen. Ya. Tapi berikan solusi, awasi pelaksananya. Ya. Ya, mungkin itu kunci bincang-bincang top Ya. 100 channel yang kita hadir tidak menghujat, tidak menjustifikasi sesuatu Ya. pun, tapi ini adalah sharing Ya. terhadap pengetahuan seorang Pak Masril Koto, dan saya sebagai pendamping bincang-bincang sangat berterima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.